Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus.
hari tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Yesus lahir di hatiku. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari mimbar ini saya mengucapkan Selamat Hari Natal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan disampaikan berdasarkan Yohanes 1 ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Saudara, memasuki awal bulan Desember ini, suasana Natal mulai kita rasakan. Lagu-lagu Natal di mal-mal mulai terdengar, saudara. Liturgi dan khotbah di gereja-gereja juga mulai mengarah ke masa Advent, yaitu masa di mana umat Tuhan menyiapkan diri untuk memperingati hari kedatangan Tuhan kita. Bagi sebagian besar kita ada perasaan gembira, sukacita. Tapi berbeda dengan perasaan gadis manis yang bernama Novia Widiasari. Saudara, di awal Desember justru jiwanya sedang gelisah dan sangat tertekan. Mengapa, saudara? Saudara, gadis yang berusia 23 tahun ini adalah seorang mahasiswi salah satu universitas negeri di Jawa Timur. 2 tahun yang lalu ia berkenalan dengan seorang pemuda bernama Randy yang adalah seorang polisi, saudara. Perkenalan berlanjut hingga pacaran. Sampai satu hari, saudara, Novia hamil. Ketika Novia meminta pertanggungjawab Randy malah mendesaknya untuk menggugurkan kandungannya. Saudara, dengan sedih Novia mengikuti kemauan Randy. Belum sampai setahun, Novia hamil lagi, saudara. Kembali Randy mendesak Novia untuk melakukan aborsi. Hati Novia hancur. Ia sungguh tidak ingin melakukan hal seperti ini. Saudara, setelah ia menggugurkan kandungannya, bukan cinta yang dapatkan, melainkan pelan-pelan Randy mulai meninggalkannya. Saudara, di dalam kesedihannya, Novia lebih sering mengurung diri di kamar. Ia dihantui oleh perasaan bersalah, tidak berharga, rendah diri, dan putus asa. Saudara-saudara yang kekasih, ia merasa tercampakkan dan tak ada orang lagi yang sayang kepadanya. Saat itulah jiwanya mulai depresi, saudara. Beberapa kali ia ingin mengakhiri hidupnya, namun diketahui oleh ibunya. Pada tanggal 2 Desember awal bulan ini, saudara, di sebelah makam ayahnya, orang menemukan jasad Novia terbaring kaku. Ia telah mengakhiri hidupnya dengan menenggak cairan beracun. Saudara, kisah tragis yang memilukan hati ini menjadi viral di medsos. Banyak komentar-komentar simpati diberikan kepada Novia. Tapi sayang, saudara, gadis muda belia ini yang rentan itu tidak pernah membacanya. Saudara, saya ikut prihatin dan miris dengan keputusan yang diambil oleh Novia. Tetapi saya bisa mengerti sepenuhnya betapa berat beban yang ditanggungnya selama ini. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, Novia hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang terombang-ambing antara harapan dan kenyataan. Antara kebahagiaan dan kekecewaan. Dicintai dan dikhianati. Disayangi dan dicampakkan. Sampai akhirnya merasa diri tidak berharga dan tak ada seorang pun yang
dirasakan menyayanginya. Saudara, perasaan-perasaan itulah yang membuat jiwanya depresi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus kita akui bahwa kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang juga rentan terhadap depresi dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Baik dalam masalah percintaan, masalah-masalah kehidupan lainnya, terlebih lagi saudara. Sejak COVID-19 hadir dalam dunia ini dan berdampak negatif pada kehidupan kita, sebagian dari kita bukan hanya kehilangan pekerjaan penghasilan saudara, melainkan juga kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan keharmonisan dalam keluarga, dan kehilangan kesehatan mental saudara. Saudara, di tengah situasi seperti itu, terkadang kita menangis di hadapan Tuhan dan rasanya ingin menjerit dan berkata kepada Tuhan, "Aku lelah Tuhan. Aku tidak kuat lagi." Celakanya seperti yang dikatakan oleh seorang penulis Kristen yang mengarang The Chronicles of Narnia, saudara, yaitu C.S. Lewis. Ketika ia sedang menghadapi masalah yang begitu berat dalam hidupnya, ia berkata, Tuhan lebih mudah ditemui saat kita hidup berjalan lancar daripada saat kita menghadapi masalah yang begitu berat. Ia menghilang entah kemana. Saudara-saudara, itulah realita kehidupan orang beriman. Tapi betulkah Tuhan itu sulit ditemui saat hidup kita mengalami masalah yang begitu berat? Saudara, dalam kebaktian Natal hari ini, Injil Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan dan mengingatkan kita lagi. Allah seperti apakah yang turun di malam Natal yang pertama itu? Saudara-saudara, yang pertama, ia adalah Allah yang peduli. Mari kita perhatikan ayat ke-14a dari Yohanes 1 ini. Firman itu telah menjadi manusia. Saudara, siapakah yang dimaksud dengan firman? Saudara, ringkasnya sebutan firman itu mengacu kepada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ia adalah pencipta alam semesta yang tinggal di surga mulia, bersama dengan ribuan malaikat yang selalu memuji-muji dan mengagungkan Dia, saudara-saudara. Tetapi berbeda dengan di surga, di bumi, saudara, manusia hidup dalam kegelapan dosa, penuh dengan kebencian, permusuhan, kekerasan, penderitaan, dan tangisan. Saudara, semua itu bermula dari tindakan Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah, saudara. Kejatuhan mereka di dalam dosa membuat mereka terusir dari Taman Firdaus. Saudara, sejak itu manusia terpisah dari Allah yang kudus. Dan hidup mereka semakin terpuruk dalam dosa dengan segala konsekuensi penderitaannya. Tetapi Allah tidak pernah melupakan mereka. Allah peduli pada keadaan manusia, saudara. Ia bukan Allah yang cuek yang membiarkan buatan tangannya hidup dalam kegelapan tanpa pengharapan. Di malam Natal yang pertama, saudara, terjadilah satu peristiwa yang terpenting dalam sejarah manusia. Tuhan Yesus keluar dari zona nyamannya, meninggalkan tata kemuliaannya, turun ke dalam dunia, menjadi manusia. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, tindakan ini menggambarkan kepedulian Allah pada keadaan manusia yang bergumul dengan penderitaan dan kepahitan dosa. Beberapa orang dengan sinis berkata, masa Allah menjadi manusia? Itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Bila kita mengaku bahwa Allah itu maha kuasa, adakah yang tidak mungkin bagi Allah untuk ia lakukan, ia laksanakan? Ia bisa menjadi malaikat, atau bahkan ia bisa menjadi burung pipit, atau belalang, ataupun apa yang ia mau, ia bisa lakukan. Karena itu saudara, apa susahnya sih ia menjadi manusia? Ia bisa lakukan. Yang harus kita tanyakan bukankah apakah Allah mungkin menjadi manusia? Tetapi mengapa Allah mau menjadi manusia? Dia Allah pencipta, kok mau menjadi ciptaan? Dia Allah yang ilahi, kok mau menjadi manusiawi? Dia Allah yang maha kuasa, kok mau menjadi manusia yang terbatas?
Dia Allah yang kekal, kau mau menjadi manusia yang fana. Saudara, kerelaan Allah menjadi manusia menunjukkan kerendahan hati Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, untuk apa Allah mau merendahkan dirinya seperti itu? Jawabnya adalah agar ia bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Ia datang untuk menanggung seluruh hukuman dosa yang harus ditanggung oleh manusia karena pemberontakan mereka kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Karena itu ia datang menjadi manusia agar ia bisa mati untuk membayar hutang dosa manusia. Saudara, ini ibarat penduduk satu desa yang tidak mampu membayar hutang mereka kepada katakanlah sebuah bank. Dan semakin lama hutang mereka semakin besar. Bagaimana mungkin mereka bisa bebas dari konsekuensi hukum yang harus mereka tanggung? Satu-satunya jalan adalah ada seseorang yang kaya raya atau satu lembaga yang rela membayar hutang mereka. Saudara, seperti itulah kondisi manusia yang berdosa. Tuhan Yesus datang menjadi manusia dengan satu misi, saudara. Melunaskan hutang dosa manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menanggung seluruh hukuman dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Yang seharusnya ditanggung oleh engkau dan saya. Lihatlah saudara. Ia bukan Allah yang tidak peduli dengan masalah manusia. Ia bukan Allah yang menghilang saat kita membutuhkannya. Masalah terbesar manusia, yaitu tentang dosa dan konsekuensi hukumannya, diselesaikan oleh Yesus. Walaupun ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Saudara, bila masalah terbesar manusia telah diselesaikan dengan kematiannya di kayu salib, apakah masuk akal bila kita berpikir bahwa ia tidak peduli dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini? Saudara, bila saudara telah berdoa sekian lama, memohon pertolongannya, tapi ia tetap tidak berespon sama sekali, apakah itu menunjukkan bahwa Allah memang tidak peduli pada saudara? Atau saudara punya keyakinan lain bahwa Allah tetap peduli meskipun ia tidak segera mengabulkan doa saudara? Saudara, lagu lama yang kebenarannya bagi saya tetap abadi, tiba-tiba nadanya bergema di benak saya. Allah mengerti, Allah peduli segala pencobaan yang kita alami. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak malam Natal yang pertama, Allah telah menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang peduli. Ia tidak membiarkan kita jatuh bangun seorang diri tanpa pengharapan dalam masalah berat yang sedang kita alami. Ia meninggalkan zona nyamannya di surga, masuk ke dalam dunia untuk menjadi manusia, untuk menunjukkan kepeduliannya pada saudara dan saya, pada kita sekalian. Saudara, percayalah, saudara tidak sendiri dalam menghadapi masalah yang begitu berat. Seandainya tidak ada seorang pun yang simpati dan menaruh perhatian kepada saudara, bahkan kekasih dan orang-orang yang cinta pada saudara, yang dulu mengasihi saudara pergi meninggalkan saudara, masih ada satu pribadi yang tetap tinggal mendampingi saudara. Yesus namanya. Ia tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan engkau. Percayalah saudara, bagi dia engkau tetap anak yang disayangi, biji mata yang dijaganya. Percayalah kepada dia. Saudara, Allah seperti apa yang turun di malam Natal pertama itu, yang Injil Yohanes katakan dan jelaskan? Saudara, yang kedua adalah dia adalah Allah yang ikut merasakan apa yang kita rasakan.
Saudara perhatikan 1 Yohanes ayat 14b. Saya bacakan dari awal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, Allah yang selama itu tinggal di surga mulia dan tak terjangkau oleh manusia, di malam Natal yang pertama menampakkan dirinya, berinkarnasi menjadi manusia. Bahkan pada waktu ia menjadi manusia, ia diam di antara kita. Saudara, ini ibarat seorang pejabat yang datang menengok pengungsi yang sedang tertimpa masalah erupsi gunung meletus. Ia tidak hanya sekedar datang menengok para pengungsi, berbicara beberapa saat dengan mereka, tapi ia juga membuka tenda dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Demikianlah ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, saudara. Ia tinggal di tengah-tengah manusia dan hidup bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes yang menulis ayat 14 ini, ia tidak sedang berbicara tentang seorang filsuf dan ajarannya, tapi ia sedang menyaksikan Yesus, gurunya, yang tinggal bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya bertahun-tahun lamanya. Yesus makan, minum, berjalan, melayani, mengajar, menyembuhkan dan melakukan mujizat dan tidur bersama-sama dengan mereka, saudara. Saudara, anak Allah itu menghirup oksigen yang sama dihirup oleh manusia lainnya. Berjalan di terik yang sama, terkena tiupan debu yang sama, makan makanan yang sama, mengalami apa yang pada umumnya manusia alami. Bisa lapar, haus, bekerja, lelah, dikagumi, dipuji, tapi juga dibenci, difitnah, ditentang, dimusuhi, dicaci, dikhianati, disiksa sampai mengalami kematian. Saudara-saudara, ia pernah berada di posisi di mana saudara berada. Karena itu Yesus dapat merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Ia mengerti kecemasan kita, ketakutan kita, perasaan tidak dihargai dan tidak dicintai, merasa tidak dimengerti, dan sendiri di tengah-tengah masalah yang berat. Saudara, Yesus mengerti perasaan kita dan bahasa air mata kita. Sekarang saudara lihat, Allah bukanlah Allah yang jauh dari kita. Dan bukan Allah yang sulit diketemui saat kita membutuhkannya. Bukan sama sekali, saudara. Melainkan Ia adalah Allah yang real, yang dapat disapa dan didekati. Diajak komunikasi dari hati ke hati. Dan sangat mengerti kelemahan, kepahitan, kelelahan jiwa kita. Karena Ia pernah berada di posisi di mana kita berada. Dan Dia mengalami apa yang pernah kita alami. Saudara, suatu sore sebuah mobil mewah berhenti di pekarangan sebuah panti asuhan. Kemudian turunlah sepasang suami istri setengah baya dan mereka langsung menuju ke lobi panti. Kepala panti asuhan yang telah menunggu mereka segera menyambut mereka. Lalu bapak itu berkata, "Suster, kami ingin sekali mengangkat seorang anak menjadi anak kami. Kami rindu seorang anak hadir dalam keluarga kami." Saudara, kepala panti asuhan tak lama kemudian mengajak mereka ke sebuah ruangan di mana seluruh anak-anak panti telah berkumpul di sana. Satu persatu anak itu memperkenalkan diri mereka. Tentu saja gayanya macam-macam, saudara. Ada yang lucu, ada yang lugu, ada juga yang pemalu. Selesai semua anak memperkenalkan diri, tiba-tiba masuklah seorang anak perempuan kira-kira berumur 6 tahun. Ia berjalan pincang dengan menyeret-nyeret satu kakinya, saudara. Dan tangannya memegang sebuah tongkat menopang tubuhnya. Saudara, setelah anak itu duduk, bapak itu bertanya pelan-pelan kepada kepala panti asuhan. "Mengapa anak itu, suster?" "Dia cacat, Pak. Pada waktu kecil dia terserang polio." Saudara-saudara mendengar penjelasan dari kepala panti itu, sang bapak bertanya lagi, "Siapa namanya?" Saudara, kemudian kepala panti itu berkata, "Namanya Harum Lestari, Pak. Tapi biasanya kami memanggil dia si Pengkor."
Saudara, sejenak bapak itu berbisik-bisik dengan istrinya, tampak mereka sedang memperbincangkan sesuatu yang serius. Tidak lama kemudian, bapak itu berkata kepada kepala panti, "Kami memilih Harum Lestari, suster. Kami ingin mengangkat dia menjadi anak kami." Saudara, kepala panti itu terkejut dan berkata, "Tapi Pak, si Pengkor itu cacat. Dia tidak mungkin bisa berjalan dengan sempurna." Bapak itu terdiam, lalu berkata lagi, "Kami tetap memilih Harum Lestari, suster." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan terheran-heran kepala panti itu bertanya, "Mengapa Bapak memilih si Pengkor?" Bapak itu diam sejenak, lalu ia mulai menarik celana panjangnya. Terlihatlah kaki palsu plastik di kaki kanannya. Lalu ia berkata, "Saya juga Pengkor, suster. Tidak mudah berjalan dengan kaki yang lemah." Anak perempuan kecil itu membutuhkan dukungan dan kasih sayang. Suster itu menatap mata bapak itu dalam-dalam, kemudian ia berkata dengan suara gemetar, "Kalau begitu ambillah, Pak. Saya tahu ia sedang berada pada tangan yang tepat, yang mengerti dia sepenuhnya, dan akan merawat dia dengan penuh kasih sayang." Saudara, tidak banyak orang yang bisa merasakan kelemahan anak perempuan kecil itu. Itu sebabnya mereka tetap memanggilnya Pengkor, walaupun namanya Harum Lestari. Mereka tidak tahu dan tidak mau tahu bagaimana perasaan anak itu tercabik-cabik, rendah diri dan merasa tidak dihargai. Namun bapak itu sangat memahaminya, karena ia pernah mengalami cabikan yang sama. Simpatinya muncul secara spontan, kasihnya mengalir secara alamiah, dan hatinya telah memeluk anak itu sebelum ia mengadopsinya. Saudara, itulah gambar perasaan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ia bisa merasakan apa yang kita rasakan karena ia pernah menjadi manusia seperti engkau dan saya. Dia pernah berada pada posisi yang sama di posisi kita. Dia mengalami apa yang kita alami. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, salah satu hal yang membuat seseorang depresi adalah karena ia merasa tak ada seorang pun yang peduli lagi pada dirinya. Tak ada yang bisa mengerti penderitaan batinnya. Itu juga yang terjadi pada Novia Widyasari. Menurut saudara, seandainya Novia Widyasari mengenal Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang mengerti perasaannya, apa yang sedang dialaminya, cabikannya, apakah itu akan membuat Novia Widyasari mengambil keputusan yang berbeda? Mengapa, saudara? Saudara, bila saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang berat, jiwa saudara menjadi putus asa, letih, dan lesu. Saudara bisa merasa tidak ada seorang pun yang mengerti perasaan saudara. Bahkan orang terdekat saudara pun saudara pikir tidak lagi bisa menopang saudara dan percaya pada saudara. Saudara, percayalah, Yesus sangat bisa mengerti apa yang engkau alami. Ia memahami beban beratmu, ketidakberdayaanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu. Yang dia minta adalah datanglah kepadanya dan serahkan seluruhnya itu di kaki dia. Saudara, ingatkah saudara pada satu ayat yang berisi undangan Tuhan Yesus kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat? Apa yang ia katakan? Benar, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, setelah saudara memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, masihkah saudara merasa sendiri? Masihkah saudara merasa tidak disayang dan tidak dimengerti oleh Tuhan? Saya harap saudara makin yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang mengerti perasaan saudara. Saudara, Allah seperti apa yang turun di malam Natal pertama itu? Saudara, Injil Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan dan mengingatkan kita lagi. Yang ketiga, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya akan membacakan ayat 14 ini sepenuhnya, saudara.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita, kata Yohanes, telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia pada malam Natal yang pertama. Tidak hanya menunjukkan bahwa ia peduli dan sungguh-sungguh merasakan penderitaan manusia, tapi juga menunjukkan sikap yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, coba pikirkan. Tuhan Yesus bisa saja datang menjadi manusia dengan berperan sebagai hakim, sekaligus algojo yang menghukum manusia yang telah memberontak kepada Allah, pencipta mereka. Ia berhak melakukan semua itu karena ia adalah Allah yang suci dan Allah yang adil. Namun ia datang kepada manusia tidak membawa pedang dan kematian, tetapi membawa kasih karunia dan kebenaran. Saudara, selama mengikuti dan hidup bersama-sama dengan Yesus guru mereka, Yohanes dan kawan-kawannya, saudara, telah melihat kemuliaan Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Mereka menjadi saksi mata bahwa Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kasih karunia tidak merendahkan, tapi membangun. Kasih karunia tidak menghakimi, tapi memaklumi. Saudara, kasih karunia tidak menghukum, tapi mengampuni. Tanpa memandang siapa yang diampuninya dan apa dosa yang dilakukannya. Tetapi bukan berarti, saudara, kasih karunia itu mengabaikan kebenaran. Kebenaran menuntut setiap perbuatan dosa harus dipertanggungjawabkan. Setiap pelaku kejahatan harus dihukum. Dan upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Saudara, kasih karunia tidak mengabaikan bahwa perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan harus dihukum. Tetapi kasih karunia mengambil semua hukuman dosa kita dan menyodorkan tubuhnya sebagai ganti tubuh kita. Saudara, itulah yang dilakukan Yesus juru selamat kita yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saudara, saat ahli-ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus bertanya kepada Yesus apa yang harus mereka lakukan terhadap perempuan yang ketangkap berbuat zina itu, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudara, mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Mengapa, saudara? Karena perkataan Yesus itu menelanjangi diri mereka sendiri. Bahwa mereka juga tidak lebih baik dari wanita yang mereka tangkap itu. Saudara, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit dan berdiri dan bertanya pada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab wanita itu, "Tidak ada, Tuhan." Memang semua orang di sana telah pergi, saudara-saudara. Dan tidak ada yang menghukum wanita itu, saudara. Tetapi sebetulnya masih ada satu orang yang tertinggal di sana. Justru orang itulah yang paling berhak menghukum wanita penzina itu. Karena dia adalah pribadi yang kudus, Sang Maha Kudus yang tidak pernah berbuat dosa. Dia adalah hakim yang adil, Allah yang menjadi manusia. Siapakah dia? Yesus namanya. Tetapi apa yang Yesus lakukan, saudara? Ia berkata kepada wanita penzina itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, itulah kasih karunia. Tak peduli seberapa besar dosa kita, seberapa gelap masa lalu kita, dan seberapa banyak orang-orang yang telah kita dustai, sakiti, dan lukai, kasih karunia akan tetap mengampunimu. Saudara, pengampunan yang diberikan oleh kasih karunia bukan dengan pertimbangan karena ada sesuatu yang baik, yang berpotensi, yang menarik Allah di dalam diri kita, saudara. Tetapi semata-mata karena anugerah Allah, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apakah itu berarti kasih karunia itu mengabaikan dosa dan keadilan begitu saja? Tidak, saudara. Hari itu Tuhan mengampuni dosa wanita penzina itu.
Kelak dia akan memikul hukuman dosa wanita penjina itu dengan kematiannya di kayu salib. Itulah kebenaran. Saudara, malam itu di Bethlehem Yesus Kristus lahir di sebuah kandang dan dibaringkan di dalam palungan. Saudara, palungan adalah tempat di mana terang kecil yang akan menerangi kegelapan dunia mulai dinyalakan. Dan salib adalah tempat di mana kasih karunia bersinar paling terang bagi orang-orang berdosa, bagi engkau dan bagi saya. Saudara, Novia Widyasari berjuang sekian lama dengan perasaan bersalah dan keberdosaannya, hingga ia merasa tidak layak dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Sayang sekali saudara, ia tidak pernah mengenal Yesus Kristus, pencipta, penebus, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada pengampunan, ada pemulihan, ada kemerdekaan, ada hari depan yang penuh dengan harapan yang dibawa oleh Sang Juru Selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, bagi engkau yang belum pernah bertobat sungguh-sungguh, menerima Yesus sebagai Juru Selamatmu, saat ini, datanglah kepada Dia. Dia Allah yang penuh dengan kasih karunia. Tidak akan pernah menghitung segala keburukan-keburukanmu. Tetapi Dia akan menanggung seluruh hukuman dosamu agar engkau terbebas. Agar engkau menjadi ciptaan baru. Bagi kita yang pernah diselamatkan oleh Tuhan, bersyukurlah. Jangan kekurang keyakinan kita kepada Dia. Bahwa Dia adalah Allah yang peduli. Allah yang selalu merasakan perasaan-perasaan kita. Dan Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Hiduplah di dalam anugerahnya. Hiduplah di dalam kasih karunia-Nya. Tapi juga hiduplah di dalam kebenaran. Dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pada kebaktian Natal kali ini kami diajak merenungkan kembali siapakah Engkau. Allah yang turun menjadi manusia di malam Natal yang pertama. Tuhan, kami diyakinkan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Allah yang bisa merasakan apa yang kami rasakan. Tetapi sekaligus Allah yang berkasih karunia dan kebenaran. Karena itu Tuhan, kami ingin terus berjalan bersama dengan Tuhan. Peganglah tangan kami, tunjukkanlah jalan kami, agar kami tidak terjatuh, tapi terus setia menjadi pengikut-pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kerja Roh Kudus-Mu dan firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berkumpul
malam, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.